Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Vodyanoye, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan. Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodyanoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini.
Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina. Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militer Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині,
усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Vodyanoy, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan. Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodyanoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia.
Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militer Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbaskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Vodyanoy, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbaskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbaskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Vodyanoy, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbaskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Vodyanoy, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militan Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militer Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran posisi militer angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Zaporozhye. Seperti biasa, militer Rusia tanpa jeda melayangkan serangannya ke setiap target yang terdeteksi. Drone pengintai Rusia menemukan pergerakan di salah satu lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dikerahkan ke titik tersebut hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia menyerbu titik penempatan sementara militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat penangkapan dan penghancuran dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor keempat Federasi Rusia melakukan serangan dahsyat terhadap titik penempatan sementara militer Ukraina, menunjukkan keterampilan pertempuran jarak dekat. Beberapa tentara Ukraina ditangkap dan sisanya dilenyapkan di tempat, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran di Ugledar kian intens. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya dengan tujuan mengepung kota penting Ukraina di selatan Donetsk itu. Jika pasukan Volodymyr Zelensky tidak memperkuat basis pertahanan dan menambah personel dan amunisi, kota strategis ini tak lama lagi jatuh ke tangan Rusia. Analis militer Deep State memperkirakan tentang situasi yang sangat berbahaya bagi pertahanan Ukraina di arah selatan Donetsk. Kemarin ada situasi sulit di Votianoi, di mana Rusia menuju wilayah tersebut dengan 4 iring-iringan dan peralatan militer bersama pasukan.
Mereka mencoba melancarkan serangan pamungkas militer Rusia juga memasuki wilayah tambang selatan Donbas. Di timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang membangun pijakan di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1, demikian analis Ukraina lainnya melaporkan pagi ini. Pagi ini 2 kolom bergerak ke Prechistovka, yang digabungkan menjadi salah satu dari 8 kendaraan militer, dan dapat memasuki desa dari Pavlovka. Ada pertempuran yang sedang terjadi, demikian ulasan Deep State. Pasukan Rusia praktis melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Prechistovka. Ini harga yang dibayar militer Ukraina setelah menyerang Kursk, wilayah Rusia. Ugledar memiliki populasi 14.000 jiwa sebelum perang berkecamuk. Sebelum peperangan terjadi, mayoritas warga kota Vuhledar itu bekerja di tambang batu bara dan sejumlah pabrik. Setelah perang, sebagian warga memilih bertahan di kota Vuhledar yang dikenal kaya akan tambang batu bara, sementara warga lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah dengan sejumlah perbekalan. Akibatnya, kota Vuhledar menjadi seperti kota mati dengan sisa ledakan yang pernah terjadi di berbagai titik. Hingga berita ini dibuat, militer Ukraina terus memaksimalkan pertahanan guna menghalau serangan Rusia. Operator drone FPV Rusia melikuidasi titik kontrol dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Peristiwa tersebut terabadikan dalam sebuah video dan kini ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Drone penyerang Rusia terus konsisten siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, anggota militer, berbagai peralatan militer, pos pengamanan, dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan setidaknya pemancar, sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personil, dan gudang amunisi. Tak terhitung ada berapa total kerugian yang diperoleh militer Ukraina dalam 1 pekan ini. Video ini viral dan ramai menjadi sorotan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia di medan pertempuran. Dokumentasi tersebut diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 2 September 2024. Awak helikopter KA-52M secara brutal menyerang personil dan peralatan militer unit Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran target yang diintai. Tampak dalam rekaman, detik-detik serangan rudal dilepaskan dari atas ketinggian saat helikopter beroperasi. Menurut laporan pengontrol pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Pasukan Rusia terus menghancurkan senjata Amerika di Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 2 September 2024. Sebagai hasil dari kegiatan pengintaian, posisi tembak HIMARS MLRS yang disamarkan ditemukan 20 km tenggara kota Sumy di daerah pemukiman Osoyevka dan Gilnoye. Setelah mengkonfirmasi karakteristik target, komando memutuskan untuk melancarkan serangan dengan senjata rudal presisi tinggi pada posisi sistem peluncuran ganda. Akibat serangan rudal tersebut, militer Ukraina peroleh kerugian, diantaranya 3 peluncur HIMARS MLRS, 3 kendaraan pengawal, mesin pengisian transportasi, dan lebih dari 30 nasionalis Ukraina.
Militer Ukraina hancurkan 7 unit kendaraan lapis baja Rusia dengan bantuan artileri, senjata anti pesawat, dan senjata lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman dapat dilihat pertempuran sengit antar dua kubu. Militer Ukraina konsisten lancarkan serangan mematikan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, misi militer Ukraina di arah ini berhasil dijalankan. Hingga video ini beredar beragam komentar, dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram